Hai Sobat CNC, kembali lagi di channel kami CNC Virtual. Di video kali ini kita akan melakukan review laptop gaming terkini Asus ROG Zephyrus M16. Tidak seperti laptop gaming pada umumnya yang mempunyai desain yang sangat tebal, Zephyrus M16 ini hadir dengan desain yang sangat simple dan sangat minimalis. Pertanyaan terbesar bagi laptop ini adalah, apakah M16 ini dapat melawan saudaranya ROG Zephyrus G15 dan model sebelumnya G14 yang dibangga-banggai dan dipuji-puji oleh berbagai YouTuber terkenal di seluruh dunia? Apakah Zephyrus G15 tersebut masih patut disebut sebagai laptop gaming terbaik setelah dikeluarkannya M16 ini? Nanti akan kita bahas di akhir video ini. Mari kita mulai. Laptop ini dirilis di Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan harga dimulai dari 27 juta rupiah. Pertama-tama, mari kita melihat sekilas desainnya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, meski desainnya yang sangat simple, laptop ini tetap terlihat keren dan garang, tidak seperti laptop gaming pada umumnya. Pada bagian depan laptopnya ada sebuah efek pelangi apabila dilihat dari angle tertentu, di mana Asus menyebutnya sebagai prismatic shine. Sangat unik sekali ya teman-teman. Laptop ini mempunyai berat 1,9 kg yang dimana hal tersebut tergolong sangat ringan bagi laptop gaming dengan ukuran 16 inci. Ketebalan laptopnya juga kurang dari 2 cm ya teman-teman, jadi sangat tipis dan juga portable untuk sebuah gaming laptop. Nah, lanjut ke spek-spek pentingnya. Prosesornya sudah memakai Intel Core 11th Gen dan juga ada dua versi yaitu i7 dan i9. Nah, yang saya punya di sini adalah yang versi Intel Core i7. Dan kenapa saya memilih untuk membeli yang i7 dan bukan i9? Dan mengapa saya menyarankan teman-teman juga untuk membeli yang versi i7? Karena kalau prosesornya i9, otomatis membuat laptop ini bekerja lebih cepat dan tentunya akan membuat laptopnya lebih cepat panas. Sehingga temperatur merupakan kekurangan dari laptop M16 ini. Graphic card-nya merupakan NVIDIA GeForce RTX yang paling standar adalah RTX 3050 Ti, lalu ada RTX 3060 dan RTX 3070. RAM paling standar adalah 16GB dan bisa di-upgrade sampai 48GB. Storage-nya ada yang 512GB, ada juga yang 1TB dan sudah menggunakan solid state drive. Laptop ini mempunyai refresh rate 165 Hz dengan response time-nya 3 ms. Baterainya ialah 90 Wh, cukup untuk dipakai selama 2-3 jam maksimal jika dipakai untuk heavy use seperti bermain game yang berat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang layarnya. Tapi sebelum itu, mari kita bahas salah satu alasan saya memilih M16 daripada G15, yaitu karena laptop ini merupakan salah satu laptop baru ROG yang mempunyai kamera, yang menjadi hal yang sangat penting sekali ya untuk zaman sekarang, misalnya untuk meeting online. Kameranya HD dengan kualitas 720 pixel, yang dimana hal tersebut masih kurang, tapi ya sudahlah ya. Lagian kita juga tidak perlu terlihat 4K di zoom. Oke, lanjut ke layarnya. Ukuran layar M16 ini adalah 16 inci dengan aspek rasio 16:10 dan resolusi 2560x1600 atau yang biasa disebut Wide Quad Extended Graphics Array. Body to screen ratio-nya juga sangat tinggi, yakni setinggi 94%. Itulah yang membuat laptop ini terlihat sangat tipis. Asus sendiri menyebutkannya bahwa laptop ini adalah laptop gaming pertama dengan super narrow bezel di 4 sisinya. Oh iya, layarnya juga bisa di-tilt sampai 180 derajat ya teman-teman. Selain itu, M16 juga menggunakan layar dengan level IPS. IPS sendiri merupakan singkatan dari In-Plane Switching, yaitu merupakan teknologi yang dapat dikatakan paling baik dari segala sisi penilaian layar. Panel IPS sendiri menawarkan kualitas gambar yang baik, sudut pandang yang cenderung luas, serta akurasi warna yang tajam. Dan selain menggunakan IPS, layarnya juga mempunyai 100% DCI-P3 Color Gamut. DCI-P3 sendiri adalah singkatan dari Digital Cinema Initiatives Protocol 3
yang diciptakan untuk menggantikan sRGB karena mempunyai cakupan warna yang luas. 25% lebih banyak dari sRGB. Cukup keren bukan? Jadi laptop ini bukan hanya bagus untuk gaming tetapi juga bagus untuk video editing dan desain. Sekarang mari kita beralih ke keyboard. Keyboard menggunakan single zone RGB backlit chiclet keyboard dan sama seperti G15, kamu juga bisa memilih warna apapun. Namun hanya satu warna, di mana menurut saya kurang asik, tapi ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Namun, kalau laptop mempunyai keyboard yang bisa beragam warna, khususnya laptop gaming, saya menganggap itu merupakan bonus yang lumayan. Jarak antara tombol keyboardnya sejauh 1,7 mm. Sangat nyaman untuk dibuat ketik dan buat gaming juga. Selanjutnya touchpad. Menurut saya, touchpad ini sangat ringan dan juga sangat luas. Suaranya juga sangat enak sekali untuk didengar. Sekarang kita beralih ke speaker. Speaker Zephyrus M16 ini ada sebanyak 6 speaker Dolby Atmos dan 2 force cancelling woofer yang berfungsi untuk mengeliminasi getaran-getaran yang tidak diinginkan. Next, kita akan bahas suhunya. Walaupun kipasnya ada banyak, ini tetap merupakan salah satu masalah yang perlu diawasi karena kipas yang di bagian belakang tersebut mengeluarkan panas yang dimana langsung menghadap ke layar bagian bawah layarnya. Jadi, ini sangat perlu sekali untuk diperhatikan. Sekarang, mari kita bahas portnya. Di bagian kiri ada 3,5 mm combo audio jack, USB Type-C, Thunderbolt 4, USB Type-A kiri, RJ45 LAN port, HDMI 2.0, dan lalu yang terakhir ada DC in power. Lalu kita pindah ke bagian kanan. Ada USB Type-A kanan, dan card reader micro SD. Nah, ini nih yang pasti diperdebatkan jika kalian ingin membeli laptop gaming ROG. Apakah lebih baik membeli G15 atau G16? Kalau dari segi performance, M16 tentunya menang. Tapi dalam segi gaming, pemenangnya adalah G15. Begitu juga dengan baterai. G15 lebih tahan lama sedikit dibandingkan M16. Nah, tapi ini hanya dalam segi speknya. Kalau dari fiturnya, M16 mempunyai webcam di mana G15 tidak ada. Bezelnya juga lebih tipis dibandingkan dengan G15. Layarnya juga sedikit lebih besar. Nah, jika Anda bertanya kepada saya, laptop mana yang lebih bagus? Menurut saya, itu tergantung kalian mau menggunakan laptopnya untuk tujuan apa. Kalau Anda mengutamakan gaming, maka Zephyrus G15 adalah pilihan yang lebih tepat. Tapi kalau Anda lebih memilih laptop untuk video editing sekalian bisa bermain game, maka saya sarankan Asus ROG Zephyrus M16 ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman sedikit review dari kami untuk laptop Zephyrus M16 ini. Jika ada pertanyaan tentang laptop ini, silakan hubungi nomor WA kami di 081 5830 5534 atau boleh tinggalkan di kolom komentar. Jika teman-teman ingin membeli laptop ini, jangan segan-segan hubungi kami di 081 5830 5534. Oke, itu saja ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan dan waktunya.